Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Senang sekali saya Samarsya kembali hadir untuk melaporkan secara langsung jalannya prosesi musyawarah tertinggi di Organisasi Otonom Muhammadiyah, yakni Pemuda Muhammadiyah, dalam rangka Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tepatnya pada malam hari ini merupakan agenda penghujung dari Muktamar Pemuda Muhammadiyah, yakni prosesi penutupan yang insya Allah akan ditutup langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti. Dan pemirsa, sedikit kita ulas bagaimana jalannya prosesi Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18 yang telah berlangsung kurang lebih selama 3 hari dengan menghasilkan keputusan dan juga berkaitan dengan kepengurusan baru untuk 4 tahun mendatang dalam periode 2022-2026, di mana diawali pembukaan yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, sebelumnya bersama Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja dan juga tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga pada momentum pembukaan lalu juga menghadirkan sejumlah pesan-pesan kebangsaan bagi pemuda Muhammadiyah, bagaimana Presiden meletakkan harapan besar bagi pemuda Muhammadiyah untuk turut serta dalam menjawab berbagai ikhtiar dalam memajukan bangsa tentunya. Selain itu juga penekanan yang terus dihadirkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Haidar Nasir, berbicara tentang bagaimana kenegarawan yang otentik yang semestinya dihadirkan oleh seluruh pemuda Muhammadiyah di seluruh tanah air. Dan tentunya di penghujung ke periode pengurusan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebelumnya, Sunanto juga terus menggarisbawahi bahwa ikhtiar-ikhtiar yang diamanahkan kepadanya dalam 4 tahun sebelumnya, berbicara tentang spirit kemanusiaan, moderasi dan juga toleransi dan amanah, tentunya menjadi harapan bagi pemuda untuk terus melanjutkan estafet perjuangan yang dihadirkan bagi pemuda Muhammadiyah periode 2022-2026. Dan pemirsa, di hari kedua tentunya dalam rangka prosesi pemilihan, alhamdulillah 13 formatur telah ditetapkan, dan juga pada hari ini tepatnya Rabu 23 pada Kamis 23 Februari 2023 juga telah ditetapkan kepengurusan ataupun Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, di mana menetapkan Zulfikar Ahmad Tawala sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan juga Najib Prasetyo sebagai Sekretaris Umum. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan agenda Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya bicara tentang menghadirkan seminar nasional berbicara tentang ikhtiar membangun Indonesia maju. Dan tentu ini menjadi salah satu ikhtiar yang dihadirkan pemuda Muhammadiyah dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan dan juga menjawab isu-isu strategis yang dihadirkan oleh Perserikatan Muhammadiyah, berbicara tentang isu keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Dan pemirsa, nanti kita akan menyaksikan bersama bagaimana jalannya prosesi penutupan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Mana? Udah.
saat masalah negeri kian silih berganti. Mafia-mafia itu mempermainkan harga, dan itu sama saja artinya mempermainkan masyarakat ya. Oleh karena itu bagi saya ya pemerintah harus hadir ya. Maka saat itu kita tak bisa berdiam diri. Ada pelonggaran penggunaan masker ketika di area terbuka. Tapi harus kita ingat adalah catatannya area terbuka yang tidak
Hadiah yang ke-18. Alhamdulillah telah terlaksananya rangkaian kegiatan acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 yang telah berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Februari 2023 di Kota Balikpapan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kontingen 34 perwakilan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh 504 daerah yang sudah berkenan hadir dalam acara penutupan Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 di Kota Balikpapan. Marilah kita buka acara penutupan Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 di Kota Balikpapan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الناس فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Terima kasih kepada Ananda Arif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Pemuda Muhammadiyah dan Mars Muhammadiyah. Tamu undangan dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya.
Tamu undangan diharapkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Muhadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Mukti, Abdul Mukti, yang malam hari ini berkenan hadir dalam penutupan ini. Yang saya hormati unsur pimpinan Muhammadiyah, Kakanda Hizbul Muslimin. Yang saya hormati Ketua Demisioner Pemuda Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 2018-2022. Ya, mungkin sekarang ini bisa tersenyum, tidak hanya lebar tapi sumeringah gitu. Karena sudah purna tugas dan insya Allah husnul khotimah. Maksudnya husnul khotimahnya dalam ini bertugas ya. Yang saya hormati Ketua terpilih Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 2023-2027 beserta, ini KSB-nya sudah terbentuk ya, beserta KSB. Yang saya hormati juga formatur terpilih, kami ucapkan selamat juga yang sudah terpilih. Yang saya hormati senior kami, Kakak Asnem, yang juga mantan Komandan Kokam Nasional. Yang saya hormati juga, tidak lupa Kakanda kami juga, Sekretaris Bidang Olahraga ya, di Dispora, Kepemudaan di Dispora. Rekan-rekan semuanya, yang peserta semuanya yang kami hormati, seluruh peserta 34 provinsi yang sudah hadir pada kesempatan ini, syukur alhamdulillah kami dari panitia dan kita semuanya bisa melaksanakan acara ini dengan sukses, lancar, meskipun di sana sini masih ada beberapa yang kekurangan yang kami hadapi dan juga kekurangan yang ya mungkin nanti kekurangannya mungkin mudah-mudahan saja bisa segera ditambahi gitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah di tempat ini kami bersyukur bahwa kita bisa berkumpul. Mungkin 15 atau 16 tahun lalu hal ini terjadi di Kaltim, artinya kita dejavu bahwa pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ini dilaksanakan di Kaltim. Dan dejavu berikutnya adalah secara struktur Sekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah sebelumnya menjadi Ketua Umum periode pemilihan tersebut. Nah, ini kami ucapkan selamat kepada saudara kami Zulfikar Ahmad Tawalla yang sudah terpilih. Dan ini mungkin bagi Bang Kakanda Izul maupun Prof Mukti ini akan menjadi kenangan tersendiri karena di waktu itu juga terjadi di Kalimantan gitu. Tapi mudah-mudahan dejavu ini tidak terjadi dejavu yang secara finansial. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi mudah-mudahan nanti urusan-urusan yang ada setelah ini bisa diselesaikan dengan baik, dan ini kami juga sudah diwanti-wanti oleh jajaran Diskominda yang ada di Balikpapan ini supaya berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti acara ini dengan tertib. Ini menjadi contoh yang terbaik bahwa kita di Muhammadiyah ini
dinamika yang ada, meskipun terjadi tajam dinamika tapi masih berjalan dengan kondusif. Saya selaku ketua panitia, harusnya ini bukan saya ya yang di sini, tetapi PP ya, ketua dari PP. Cuman berhubung karena ketua PP ini terpilih menjadi ketua umum, nah mau tidak mau ya sini yang jadi bempernya gitu. Dan kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya selama dalam penyambutan pelayanan kami dalam panitia ini ada kekurangan yang kami lakukan. Karena kekurangan itu dari kami, insya Allah semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini menjadi hal yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kokam maupun teman-teman lain yang sudah membantu di pelaksanaan acara ini. Teman-teman di Balikpapan, Ibunda, Adinda, semuanya, teman-teman panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga, sehingga pelaksanaan pada malam hari ini atau acara ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya uang segepok nemu dikali, mudah-mudahan tidak kapok, kembali ke Kaltim lagi. Pergi ke Balikpapan beli ikan, ketan putih dikasih ragi. Beribu maaf kami sampaikan, semoga bisa bersua lagi. Satu lagi ya. Sawerannya belum. Tamasa ke Pulau Derawan, jangan lupa mandi busa. Pemuda negarawan, harmoni memajukan Indonesia. Yang paling akhir, ketepian sambil makan nasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhadi selaku Ketua Panitia pada kegiatan hari ini. Boleh kami tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Panitia kita pada hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Selanjutnya, sambutan yang kedua, sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 kepada Bapak Sunanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat sehat, sehingga bisa bertemu di penutupan muktamar ke-18 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita, panutan dan Nabi pencerah akhir zaman. Sebagai pengikutnya, mari kita selalu mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa ke muka bumi ini. Pertama yang saya hormati, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abangda Profesor Dr. Abdul Mu'ti, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, Abangda Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mas Izul Muslimin, yang sudah menemani sejak awal Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18 ini. Yang kami hormati Senior Komandan Kokam, Bang Asnim, yang saya kira di balik layar, saya baru ketemu Bang Asnim sekarang. Balik layar mengawal Muktamar ini, khususnya senior saya dan partner saya di pimpinan Pusat Pemuda periode sebelum ini, 2014-2018,
Bang Rasman Karding yang sekarang menjabat salah satu di Pemprov Kalimantan Timur, yang juga membantu memfasilitasi anggaran Muktamar Pemuda Muhammadiyah ini. Jadi semangat. Yang kedua yang kami hormati seluruh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini, tetap dalam keadaan kompak dan semangat, yang membuat saya agak merinding. Biasanya penutupan nggak seperti ini gitu kira-kira. Kader-kader pimpinan daerah, utusan Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Yang selanjutnya yang saya hormati, pimpinan baru, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2002-2026 yang akan dipimpin oleh sahabat saya, adik saya, Zulfikar Ahmad Tawala, dan didampingi oleh saudara tambah adik bungsu saya Najib Prasetyo ya, yang naik pangkat dari agak turun pangkat sebenarnya dari ketua Ortom menjadi sekretaris Ortom, tapi masih mau mengabdi di Ortom, kan sangat luar biasa. Ternyata pemuda agak menarik di Ortom. Dan 13 formatur yang sudah terpilih oleh Muktamirin yang saya banggakan dan saya cintai. Saya berharap betul bahwa berpemuda Muhammadiyah janganlah seperti saya lah kira-kira situasinya. Kalau nggak kuat gitu kan. Kata Mas Mukti kan, kalau saya termasuk ketua umum yang dipersoalkan gitu, kalau nggak salah. Jadi kelahiran saya selalu dipersoalkan. Dan kebetulan alhamdulillah sampai saat ini saya tidak melahirkan pengganti saya yang akan dipersoalkan. Biarlah saya yang dipersoalkan, pimpinan pemuda selanjutnya tidak akan pernah dipersoalkan. Nah, gitu kira-kira. Legitimate gitu kira-kira. Walaupun memang balak kosong juga kira-kira menangnya kan. Pimpinan yang lalu balak kosong juga kita bikin, sekarang sekjen bikin balak kosong gitu juga, gitu kira-kira. Tapi semuanya kita anggap bukan persoalan menang dan kalah sebenarnya, bukan persoalan masuk dan tidak sebenarnya. Karena bagi saya dan saya berharap bagi teman-teman kader pemuda Muhammadiyah dimanapun dan kapanpun tetap akan menjadi pengabdi bagi organisasi Muhammadiyah, termasuk pemuda Muhammadiyah. Oleh sebab itu jangan jumawa juga karena terpilih, karena banyak orangnya Pak Sekjen, terus gerbongnya yang lain mau dihabisin gitu kira-kira. Saya kira tipe Pak Sekjen agak hati-hati, saya harus mengingatkan di forum yang besar begini, biar teman-teman menjadi cambuk bagi Pak Sekjen. Karena saya yang mendampingi saya, jadi agak paham saya karakter dan kelakuannya. Kalau sudah ada maunya maka dia terabas semua, nggak lewat pokoknya. Walaupun emosional kadang-kadang, itu yang menjadi perhatian dari Pak Sekjen yang sekarang terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sebenarnya kalau dalam benak saya, Ketua Umum yang sekarang tidak pernah bercita-cita untuk menjadi Ketua Umum gitu kira-kira. Nggak tahu siapa yang maksa menjadi Ketua Umum, baru kayaknya ada orang kuat di baliknya sehingga dia mencalonkan. Padahal perjanjian sama saya tidak mau mencalonkan gitu kira-kira. Tapi nggak tahu sambil mencalonkan, dan kok saya juga menjadi bagian dari perjalanan itu, jadi kayak repot juga. Jadi yang saya harap semua potensi kader tetap ditampung dengan fungsinya,
dengan dialektika yang sangat seksama, karena tantangan kita pemuda Muhammadiyah dengan capaian yang mungkin bisa saya capai saat ini melakukan lompatan orbitasi kader, maka seharusnya ke depan dengan pondasi yang sudah ada seharusnya lebih cepat. Program-program aktivitas teman-teman di daerah harus benar-benar dikonekkan dengan aktivitas-aktivitas di pusat, sekaligus mendistribusikan, dan itu butuh kecanggihan dan cara yang mungkin dianggap penjilat begitu, mungkin dianggap bagi sebagian orang yang nggak tahu cara melobi dianggap penjilat, tapi bagi kita itu menjadi strategi dakwah gitu kira-kira, karena tidak semua orang didekati dengan cara-cara yang birokratif yang ngajukan proposal selesai. Tapi karena kedekatan nggak pakai proposal biasanya lebih cepat gitu daripada pakai proposal. Begitu kan Mas Rasman? Maka bekerjalah dengan dua cara, dengan program yang pakai administratif proposal dengan pertanggungjawaban, tentu dengan langkah yang sangat terbatas, tapi ada cara juga tanpa proposal, tanpa laporan pertanggungjawaban, kegiatan pemuda jalan gitu kira-kira. Itu yang harus dilakukan. Alhamdulillah saya harus laporkan lagi, alhamdulillah pimpinan pusat walaupun kena Covid, 2 tahun kena Covid, Mas Mukti saya hanya muktamar, habis itu mempersiapkan muktamar gitu kira-kira. Jadi namanya aja yang kenceng, karena kondisi seperti itu maka saya harus melakukan sesuatu yang mungkin setidaknya bisa dikenang dengan nama-nama yang baik, dengan mengadakan muktamar yang menurut saya sangat luar biasa. Saya mengikuti muktamar walaupun tempatnya ini nggak satu Mas Mukti, tempatnya di mana-mana ini, nggak tahu settingan panitia kayak apa, nggak jadwal awal nggak jelas gini kira-kira. Ketua umum aja nggak tahu Mas Mukti jadwalnya apa ini. Mau tanwir pagi ternyata malam, ini karepe piye, habis itu ada Pak Dudung, ya Allah. Memang berat ini. Nggak tahu ini strategi pemenangan atau strategi muktamar yang campur-campur gitu. Jadi saya berharap betul kader-kader pemuda Muhammadiyah terus melakukan, mengasah diri, mencari ruang, mentransformasikan nilai-nilai yang didapat di Muhammadiyah keluar. Sebagai pondasi organisasi otonom yang saya kira sangat gesit, walaupun sekarang mulai agak disalib oleh adik-adik IMM gitu, yang sudah dipimpin dimulai oleh Adinda Najih gitu, kegesitannya kecepatan gitu, sehingga kader-kader pemuda banyak agak disalib dengan cara-cara beliau gitu. Untungnya ada seniornya yang agak memahami cara menyetopnya gitu, kalau enggak bisa buyar anak itu. Oleh sebab itu maka sekarang memang perlu pemetaan yang sangat konkret. Administrasi yang dibutuhkan di dalam isu tanwir kemarin itu adalah base data, peta dakwah, orbitasi kader politiknya mau kemana. Memang perlu persiapan. Saya ingin menyampaikan ke calon pengganti saya, walaupun pernah saya bagi tugasnya Mas Mukti, siapa yang perlu diserang dan siapa yang perlu yang mendapatkan serangan gitu. Kalau saya sudah sebulan sudah kena dampak cacian, selanjutnya pasti sekjen yang kena dampak cacian. Untuk melakukan komentar kanter lah kira-kira terhadap, biar nggak saya terus yang stres gitu kira-kira. Saya kira sudah teruji untuk melakukan dobelan, termasuk kepada ayahanda. Kira-kira begitu. Biasanya kalau sama ayahanda di luar, kalau di struktur Muhammadiyah biasanya Pak Sekjen nggak mungkin berani untuk melakukan kantor politiknya. Tapi teman-teman sekalian yang saya cintai, saya cuma berharap Koordinator menyusun dengan kebijakan. Sekali lagi tentu saya tidak memiliki intervensi apapun karena juga sudah alumni gitu kira-kira ya. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu nitip nama ke saya untuk memasukkan walaupun dia sekjen saya. Biarkan dia menentukan semua informasinya. Kalau error berarti kita ingatkan, kalau benar berarti kita dukung.
Siap? Siap? Sekali lagi jangan biarkan PP membuat program sendiri kayak komisariat juga. Ya, ini pimpinan pusat, tapi suruh buat program ke 504 provinsi. Itu namanya dolim juga kalian itu kira-kira. Mari kita susun apa yang kamu butuhkan, apa yang teman-teman inginkan sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kebutuhannya. Pusat hanya menjadi jembatan terhadap kebutuhan dan jembatan menjadi penyambung antara kebutuhan kader dengan kebutuhan anggaran biasanya. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi yang terakhir, pasti saya mohon maaf atas kekhilafan saya memimpin pemuda Muhammadiyah kepada seluruh kader seluruh Indonesia, kepada ayahanda Mas Mukti yang banyak direpotkan juga sama dengan Pak Haidar gitu kira-kira untuk membantu saya mengkanter semua apa yang saya lontarkan. Kalau Mas Izul baru sehingga tidak kena dampaknya ini. Kalau Mas Mukti kira-kira pasti lebih kena dampaknya. Kalau Mas Mukti sudah WA, gemeter tangan saya itu. Oh, wah, susah ini. Mau lanjutkan sudah di WA, nggak dilanjutkan harus klarifikasi. Ya. Kita klarifikasi semampu yang saya bisa gitu kira-kira. Kader-kader pemuda Muhammadiyah, semoga pemuda Muhammadiyah tetap jaya di bawah kepemimpinan Zulfikar Ahmad Tawala ini, kader yang fasih ayatnya, lucu cerita beragamanya, dan kayaknya sudah pas sekjennya Naji yang agamanya juga punya tapi agak pemain gitu kira-kira. Nanti dibagi Jen mana yang pemain, mana yang stiker, mana yang ini ya. Jadi saya kira Pak Sekjen pengatur taktik yang sangat jitu selama yang saya pahami. Tapi jangan suruh di depan dia, pasti tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau suruh nyusun, keberhasilannya tingkat tinggi. Kira-kira. Nah, susah. Kalau dia suruh bikin taktik pasti bisa. Tapi kalau dia menjalankan taktiknya pasti tidak bisa. Kira-kira. Pasti agak konsultasi dengan Najih untuk menjalankan taktiknya kayaknya gitu. Terima kasih kader-kader semua. Mohon maaf sangat. Mohon doanya bagi kader-kader pemuda Muhammadiyah. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran terhadap upaya kemanfaatan terhadap kemanusiaan dan upaya kemanfaatan terhadap pengembangan organisasi Muhammadiyah yang lebih baik. Nasrul minallah fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunanto yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan keputusan Induk Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah oleh Ketua Steering Komite Muktamar Pemuda Muhammadiyah kepada Bapak Komandan Zainuddin Gayo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gayanya mengalahi ketum karena ada yang bawa teks. Ini dimisioner, kesempatan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Tanpa mukadimah lebih panjang, yang jelas yang sama kita hormati, alhamdulillah hadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Abdul Mukti beserta seluruh ayahanda yang berhadir yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2022-2018,
saudaraku Sunanto SHIMH, kandidat doktor. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode atau Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah terpilih Zulfikar Ahmad Tawalla. Kalau saya bisa menyebutkan Adinda Zulfikar Ahmad Tawalla. Kemudian para peserta muktamar yang berbahagia, mohon izin dan mohon maaf siogianya ini sebelum acara penutupan dimulai ini kami bacakan. Tapi karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Cak Nanto, bahwa berbagai macam ragam kegiatan, ada perubahan-perubahan, maka ini kita sisipkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keputusan Induk Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah, Balikpapan 1-4 Saban 1444 Hijriah, bertepatan dengan 21 sampai dengan 24 Februari 2023 Miladiah. Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal memperhatikan 1. Tausiah pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara pembukaan Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. 2. Amanat Presiden Republik Indonesia dalam acara pembukaan Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah oleh Insinyur Haji Joko Widodo. 3. Pidato iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam acara pembukaan Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah oleh Sunanto SHIMH, kandidat doktor. 4. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022. 5. Sumbang, saran dan masukan yang telah disampaikan para peserta Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah dalam sidang komisi dan sidang pleno. Mengingat 1. Anggaran dasar Pemuda Muhammadiyah, 2. Anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah, menimbang 1. Bahwa Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. 2. Bahwa keputusan Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah telah diambil secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah. Memutuskan, menetapkan 1. Menerima laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022. 2. Rekomendasi Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah sebagaimana terlampir. 3. Program kerja dan garis besar haluan gerakan Pemuda Muhammadiyah periode Muktamar 18 sebagaimana terlampir. 4. Anggota Formatur periode Muktamar 18 Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan sebagai berikut. 1. Mahendra Setio Atmaja. 2. Dedi Irawan. 3. Zulfikar Ahmad Tawalla. 4. Gusman Fahrijal. 5. Najih Prasetyo. 6. Impa Wilindaya. 7. Fajar Febriansah. 8. Andrean Nur. 9. Emma Ridian Ulza. 10. Nasrullah. 11. Nur Hadianto. 12. Laude Azizul Kadir. 13. Riki Septiandi. 5. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode Muktamar 18, yaitu Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla. 6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 23 Februari 2023 Miladiah, 3 Saban 1444 Hijriah. Dr. Zainuddin SMH, NBM 972.397, Sandro Andriawan, NBM 977.062, Reza Zakaria, Muhammad Ansari, Nopil Asrianto, masing-masing ditanda tangani. Demikian, terima kasih, bil maaf, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun karib, wa basyiril mu'minin, nun wal kalamun wa mayaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18 di Balikpapan, Kalimantan Timur diselenggarakan selama 4 hari dari 21 Februari sampai 23 Februari 2023. Membawa tema Pemuda Negarawan, Harmoni Memajukan Indonesia. Sebanyak 1.184 peserta menyelesaikan hak pilihnya dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan panitia pemilihan, disaksikan oleh para saksi dari perwakilan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia. Para pemilih dalam salah satu agenda muktamar ini yaitu dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, perwakilan 34 pimpinan wilayah dan 514 pimpinan daerah pemuda-pemuda Muhammadiyah se-Indonesia. Sejarah baru tercipta pada penyelenggaraan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah di kota Balikpapan. Untuk pertama kalinya, seorang kader muda asal Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Goa, Julfikar Ahmad, terpilih menakodai salah satu organisasi Muhammadiyah. Julfikar terpilih usai 13 formatur yang sebelumnya lebih dahulu dipilih oleh peserta muktamar dari berbagai kota dan provinsi se-Indonesia. Pada periode sebelumnya, Julfikar merupakan Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah, mendampingi Bapak Sunanto yang telah habis masa jabatannya. Ditambah lagi salah satu syarat menjadi Ketua Umum adalah berusia maksimal 40 tahun. Sunanto diketahui telah melewati batas usia tersebut. Selamat kepada Ketua terpilih Pemuda Muhammadiyah periode tahun 2023-2027. Dan berikan tepuk tangan untuk sambutan Ketua Umum Julfikar Ahmad Tawala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi arsala rasulahu litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nazira baina yadayhi sa'ah ballagar risalata wa addatal amanata wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadah. Yang terhormat Ayahanda Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti, kakanda kami Mas Izul Muslimin, kemudian senior Bang Asnem, Bang Rasman, serta para senior yang sempat hadir, Ketua Umum senior. Inilah uniknya beraktivis, ada banyak istilah-istilah yang menarik. Kadang mantan ketua itu disebut ketua besar, kadang juga disebut sebagai ketua senior. Tapi itu karena bahasa Indonesia. Banyak teman-teman dari Sumatera di sini, untung kita tidak menggunakan bahasa Melayu. Karena kalau kita pakai bahasa Melayu, mantan-mantan itu biasanya disebut sebagai laskar tak berguna. Saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Tapi menjadi sekretaris jenderal seorang Cak Nanto rasanya seperti memiliki kakak. Ya, namanya punya kakak itu, hubungan itu naik turun. Naik turun. Tapi saya memahami satu filosofi sebagai seorang sekretaris itu yang diajarkan juga oleh Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mukti,
bahwa seorang sekretaris itu dia cepat tidak mendahului, pintar tidak menggurui, dan tajam tidak mengiris. Terima kasih Cak Nanto. Dan tentu kepada kawan-kawan ketua pimpinan wilayah seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir pada malam penutupan Muktamar ke-18 malam hari ini. Dan tentu yang sangat saya hormati kawan-kawan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia. Saya menjalani sebuah fase perjalanan hampir kurang lebih 4 bulan lamanya. 4 bulan lamanya, ini seperti memasuki sebuah universitas kehidupan. Mendatangi tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah saya sangka-sangka, bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan kader-kader pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia, dengan semangatnya yang betul-betul luar biasa. Saya berkunjung ke Banjarmasin, berkunjung ke Palangkaraya, datang ke Luwu Banggai, tiba di Papua, datang ke Kupang, kemudian berkunjung ke Bandung, walaupun pada akhirnya tumbang juga. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, yang berkat nikmatnya semua kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang telah membawa cahaya kedamaian sampai kepada kita hari ini. Kawan-kawan sekalian, pemuda Muhammadiyah ini sebuah panggung yang sangat besar, sangat megah, riuh dengan tepuk tangan penonton. Tentu saya sebagai mantan sekretaris jenderal, izin Tum, sudah mantan, sebagai mantan sekretaris jenderal yang selama ini banyak bekerja di balik meja, banyak bekerja di balik layar, rasanya melihat video bumper tadi itu masih berdegup kencang jantung saya. Karena di Muhammadiyah ini kita diajari tentang nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan. Tetapi nampaknya Cak Nanto Style ini membawa sebuah dampak baru terhadap gerakan pemuda Muhammadiyah. Cak Nanto Style ini membawa sebuah kebaruan bagi gerakan pemuda Muhammadiyah. Ada banyak hal interaksi dengan beliau yang mungkin oleh kawan-kawan sekalian jarang melihat. Dari banyak interaksi saya hanya ingin bercerita satu hal. Dan ini sesuatu yang sangat sensitif. Ketika terjadi penembakan almarhum Randi, dengan keberanian beliau datang menghadap Kapolda dan beliau menyampaikan, Bapak harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Saya bilang sama ketum, ini kita di kantor polisi, Tum. Pelan-pelan sedikit. Saya yang orang Makassar, jangan ketum yang galak. Tapi itulah Cak Nanto. Dan setiap saya ingin mengatakan apa kejadian-kejadian di ruang-ruang privat ini, Tum, orang-orang harus tahu. Kata ketum, biarlah itu menjadi investasi akhirat saya. Cocok, Tum? Kawan-kawan sekalian, pertama, bermuktamar ini adalah al-ihtifalul bil afkar, sebuah perayaan ide, sebuah perayaan gagasan. Ruang-ruang di muktamar ini, sudut-sudut tempat-tempat tinggal di muktamar ini, itu diramaikan dengan diskusi-diskusi yang konstruktif. Diramaikan dengan perdebatan terhadap gagasan-gagasan yang luar biasa.
Itu perayaan pertama yang kita lakukan pada muktamar kali ini. Perayaan yang kedua adalah al-ihtifal bit-ta'azur, sebuah perayaan kebersamaan. Kita semua datang berkumpul di sini, betul membawa misi politik masing-masing, tetapi dengan satu jaminan, cinta terhadap pergerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, bermuktamar ini adalah al-ihtifalu bin nasri, victory celebration, sebuah perayaan kemenangan. Perayaan kemenangan itu adalah sebuah perayaan yang harusnya melahirkan cita-cita dan harapan-harapan yang baru. Ar-roja, harapan. Al-himmah, cita-cita. Ta'allumul qalbi bimargubin fihi ma'al azzi fil asbab. Jadi sebuah cita-cita, kata Imam Bajuri, adalah sesuatu yang lahir dari hati. Tetapi sebuah keinginan yang tumbuh dalam hati ini harus disertai dengan langkah dan gerakan untuk mencapai itu semua. Wa ma ta'alluqahu bi ghairi azzi fil asbab, kalau cita-cita, kalau harapan itu sebatas ada di tempat duduk kita masing-masing, kita tidak melakukan langkah, kita tidak melakukan gerakan, fatoma'ah, maka dia akan menjadi angan-angan belaka. Dia akan menjadi hayalan-hayalan belaka. Kawan-kawan sekalian, perjalanan muktamar ini sungguh sangat luar biasa. Gagasan tentang pemuda negarawan ini harus kita teguhkan. Dan lewat mimbar yang sangat terhormat ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa sebagai sebuah kontinuitas ide dan gagasan, maka pemuda negarawan kita ingin teguhkan dengan 4 pilar pemuda negarawan sebagai identitas pemuda Muhammadiyah. Yang pertama, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Yang kedua, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan kewirausahaan sosial, social entrepreneurship. Yang ketiga, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Dan yang keempat, meneguhkan identitas pemuda Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan politik kebangsaan. Sebagai sebuah gerakan ilmu, kita harus mengetahui persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada derajat yang ditinggikan ketika kita memiliki ilmu. Derajat yang bagaimana? Sampai-sampai Imam Al-Ghazali berani mengatakan, asrafus sina'abad dan nubuwah huwa ifadatul ilmi. Bahwa peringkat tertinggi setelah kenabian itu adalah mengajarkan ilmu. Apa yang membuat mengajarkan ilmu itu menjadi peringkat tertinggi setelah kenabian? Tahzubun nufusin nas. Dia membersihkan hati manusia anil akhlaki mazmuwatil muhlika, dari akhlak-akhlak tercela yang mampu membuat masa depan seseorang sirna, ila akhlaki mahmudatil musidah. Kemudian dia membersihkan hati manusia kepada akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, yang bisa membuat masa depan orang menjadi cerah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Cananto sedemikian hebat mendatangkan presiden, mendatangkan Ibu Mega saat pembukaan muktamar? Itu karena akhlakul mahmudah tadi, ada perilaku yang baik. Sudah 2 poin, Tum. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, dalam berkompetisi di pemuda Muhammadiyah itu berupaya menjadi terbaik. Tapi kalau tidak bisa, maka harus tetap di atas rata-rata. Di depan kita ini ada 3 mantan ketua umum pemuda Muhammadiyah dengan kemampuan dan kehebatan di atas rata-rata. Mas Mukti sebagai seorang mubalik dengan kemampuan di atas rata-rata,
Mas Izul sebagai seorang budayawan yang di atas rata-rata, dan Cak Nanto ini jenakanya di atas rata-rata. Kita bisa lebih hebat. Kita bisa lebih hebat. Tetapi itu tidak untuk menyediakan orang lain dan melumpuhkan yang lain, tetapi dengan melampaui yang lain. Itulah prinsip fastabiqul khairat, semangat fastabiqul khairat yang kemudian diresmikan oleh Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang berkemajuan. Kawan-kawan sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan juga sebuah pantun. Balikpapan, kota yang indah, menjadi ibu kota negara ke depan. Cak Nanto selesai sudah, kita doakan duduk di Senayan. Anak kecil, begini tuh, kalau pantunnya ini kita doakan begini tuh. Anak kecil ke sungai mandi, berenang-renang tertawa renyah. Pemuda Muhammadiyah ladang mengabdi, mohon doa agar kami senantiasa amanah. Kawan-kawan sekalian, formatur pimpinan pusat yang telah diamanahkan, kalau kita ingin menggapai pulau harapan dari balik fata morgana, maka kita harus berani melepas tambak perahu dari dermaga. Kemudikan perahumu, rentangkan layarmu, lalu kemudian kalau di depan kita bertemu dengan ombak dan badai yang besar, kita harus ingat kepada ajaran orang tua kita. La tahaf, la tahzan, Allahu ma'ana. Jangan takut, jangan ragu-ragu, karena kita harus yakin Allah senantiasa membersamai perjuangan kita. Al-uyun tansa mantaro, mata ini bisa saja lupa terhadap orang yang dia lihat. Walakinnal qalb, akan tetapi hati tidak akan pernah lupa mantuhib, tidak akan pernah lupa siapa yang dia cintai. Terima kasih kawan-kawan sekalian, ayahanda, al-kalamu kaddawa in aklal tanafa. Berbicara ini kayak minum obat. Kalau sesuai dosis, dia nafa, dia bisa menyembuhkan. Wa in aksara, tapi kalau dia kebanyakan, katalah, dia bisa membuat kita meninggal. Laqad yurja lijar isayfi bur'un wala bur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jikalau lidah yang melukai hati, kemana obat hendak dicari. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru manittaqa. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Zulfikar Ahmad Tawala yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Boleh tepuk tangan sekali lagi.
Baik, sambutan yang terakhir kepada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Abdul Muti, sekaligus menutup Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah. Kepada Bapak Profesor Abdul Muti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Saudara Muhammad Izul Muslimin, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2006-2010, para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini ada dari unsur pemerintah Kalimantan Timur, juga dari Balikpapan, dan juga ada Bang Asnem, Pemuda Muhammadiyah juga pada zamannya, dan Saudara Sunanto, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2018-2022 yang diperpanjang sampai 2023. Ada bersama kami tadi Profesor Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2023-2027, seluruh peserta muktamar dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama secara pribadi dan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada pemuda Muhammadiyah atas terselenggaranya muktamar yang ke-18 di Balikpapan ini. Alhamdulillah muktamar berjalan secara tertib, lancar, berkeadaban, dan berakhlakul karimah. Terus terang saja, sebelum Muktamar Pemuda, dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, kami memberikan perhatian khusus untuk Muktamar Pemuda Muhammadiyah ini. Karena sebelum-sebelumnya, muktamarnya itu mirip Piala Dunia. Tapi Alhamdulillah semua berjalan lancar, sehingga Mas Izul mendampingi muktamar ini dari mulai pembukaan sampai penutupan. Luar biasa, dan terima kasih pada Mas Izul. Tentu saya menyampaikan selamat dan rasa bangga karena pemuda Muhammadiyah menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan pemuda Islam yang memiliki identitas, memiliki marwah, dan memiliki kekuatan. Selain kekuatan ilmu, juga kekuatan akhlak. Dan inilah yang tercermin dalam pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 ini. Secara khusus saya menyampaikan selamat kepada Zulfikar Ahmad Tawalla yang telah terpilih menjadi Ketua Umum, dan juga Saudara Muhammad Najib Prasetyo sebagai Sekretaris Umum, dan seluruh pimpinan formatur yang terpilih pada muktamar kali ini. Khusus Saudara Zulfikar, saya ada pantun. Nah, ini yang Nanto tidak banyak koleksinya. Apa tadi pantunnya? Saya malah lupa tadi. Sungguh indah bunga mawar mekar merekah di taman kota. Selamat kepada Saudara Zulfikar, selamat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.
Tentu saya perlu menyampaikan khusus selamat kepada Cak Nanto, yang memang sejak terpilih itu saya berkali-kali mengingatkan, Cak Nanto, Anda itu ketua umum yang dipersoalkan. Karena itu Anda harus buktikan bahwa soal itu Anda jawab ketika nanti Anda memimpin Pemuda Muhammadiyah selama 4 tahun. Mas Cak Nanto ini mirip saya. Waktu muktamar itu saya juga termasuk ketua umum yang kalau Nanto dipersoalkan saya diragukan. Karena waktu itu saya memang tidak pernah tampil sebagai pimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat nasional. Saya hanyalah seorang ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, tapi kemudian tiba-tiba terpilih dalam muktamar Pemuda Muhammadiyah di Surabaya. Ada yang mengkritik saya, Anda itu orang daerah tidak tahu Jakarta. Menghafalkan jalan saja Anda mungkin masih bingung bagaimana mimpin Pemuda Muhammadiyah gitu. Tapi saya tidak menjawab kritik itu dengan kata-kata, saya menjawab kritik dengan melakukan langkah nyata. Alhamdulillah, ketika banyak yang meragukan itu, saya kemudian menulis artikel berbahasa Inggris di The Jakarta Post, koran nasional berbahasa Inggris, yang saya kira Sunanto belum pernah melakukannya. Jadi kalau saya diragukan itu dengan menulis, tapi Sunanto alhamdulillah walaupun awalnya dipersoalkan, tapi kemudian berhasil mengangkat marwah dan kebanggaan Pemuda Muhammadiyah secara nasional. Dan tadi disampaikan Cak Nanto mengakhiri kepemimpinan dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan tidak ada yang termasuk minal ghorimin. Tadi ketua panitianya terlalu lugu tadi menyampaikannya. Harusnya begitu-begitu diselesaikan di balik layar itu. Tapi itu penting karena kami di PP juga seringkali berpikir biasanya kalau orto muktamar itu meninggalkan utang. Tapi kali ini sepertinya tidak. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ghanimah. Ini ada yang semangat, ada yang agak tertunda tertawanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan yang saya sampaikan terakhir ini. Tetapi saya kira semua kita di sini merasa bergembira dan merasa berbahagia, karena itu sekali lagi kita juga menyampaikan selamat dan sukses kepada panitia, baik kepada panitia di tingkat nasional maupun panitia penerima yang telah melaksanakan muktamar ini dengan sebaik-baiknya. Benar sekali tadi Saudara Muhadi menyampaikan, saya di Kalimantan Timur ini mengakhiri kepemimpinan saya di Samarinda. Dan Mas Izul terpilih menjadi ketua umum setelah sebelumnya sekretaris umum. Ini saya kira mungkin apakah sejarah itu berulang setelah sekretaris umum kemudian menjadi ketua umum. Tetapi Mas Izul terpilihnya bukan karena saya. Mas Izul terpilih karena memang hebat, luar biasa sebagai kader Pemuda Muhammadiyah. Dan sekarang sama-sama di PP Muhammadiyah, Mas Izul menjadi sekretaris, saya menjadi sekretaris umum. Ini saya kira sebuah tradisi yang sangat penting di mana trilogi perkaderan di Pemuda Muhammadiyah itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemuda Muhammadiyah adalah kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Komitmen menjadi negarawan, pemuda negarawan yang diangkat menjadi muktamar, tema muktamar kali ini juga menjadi sebuah tema penting yang menegaskan kemana arah Pemuda Muhammadiyah pada masa-masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan dan cermati lirik lagu Mars Pemuda Muhammadiyah, terutama pada bait penutupnya, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Saya masih hafal Mars itu. Insya Allah juga hafal di luar kepala, karena keberhasilan saya sebagai ketua umum pemuda hanyalah menghafalkan Mars Pemuda Muhammadiyah saja. Tetapi makna penting dari lirik itu adalah bahwa Pemuda Muhammadiyah harus senantiasa bersiap diri untuk menjadi kader bangsa.
Saya ingat ketika pelantikan pemuda Muhammadiyah di halaman PP Muhammadiyah tahun 2002 itu, Buya Syafi'i Ma'arif berpesan agar trilogi pemuda Muhammadiyah sebagai kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa itu urutannya dibalik. Dengan urutan kader bangsa, kader umat, dan kader persyarikatan. Karena itu maka kiprah pemuda Muhammadiyah dalam ranah kebangsaan itu memang harus menjadi bagian penting dari dinamika dan arah pemuda Muhammadiyah, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Karena itu maka semangat muktamar ini tentu saja haruslah menjadi bagian dari komitmen kita bersama-sama bahwa ke depan pemuda Muhammadiyah harus melahirkan lebih banyak lagi negarawan-negarawan yang bisa mentransformasikan Islam yang berkemajuan menuju Indonesia yang berkemajuan pula. Oleh karena itulah maka di dalam kesempatan ini setelah muktamar selesai, saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian untuk tetap berpegang pada 5I. Biasanya 3, tapi kali ini 5. Mudah-mudahan tidak putus dan tidak lupa di tengahnya. Yang pertama, marilah kita semuanya menata hati kita untuk ikhlas menerima apapun hasil muktamar pemuda Muhammadiyah kali ini. Semua yang diputuskan adalah yang terbaik, dan semua yang dicapai pada muktamar ini harus kita terima dengan sikap lapang dada dan jiwa besar bahwa sesungguhnya terpilihnya Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla dan seluruh jajaran pimpinan pemuda Muhammadiyah bukanlah kemenangan Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla, tapi kemenangan pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan. Karena itu maka yang kedua, setelah kita ikhlas, kita harus islah. Kita harus semuanya saling berdamai, semuanya saling berusaha memperbaiki. Bahwa ada dinamika itu biasa. Bahwa ada ketegangan-ketegangan itu biasa, dan itu adalah sebuah proses yang menunjukkan betapa kita ini memang memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung permusyawaratan sehingga menghasilkan keputusan dan kepemimpinan yang terbaik. Islah itu menjadi penting sehingga setelah muktamar ini tidak ada lagi kubu-kubuan, tidak ada lagi kubu Saudara Zulfikar, tidak ada lagi kubu yang lainnya, tetapi semuanya satu sebagai pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, perlu saudara-saudara sekalian, khususnya Saudara Zulfikar, untuk istiqomah. Istiqomah ini penting karena menjadi pemuda Muhammadiyah itu godaannya berat. Banyak godaan yang membuat kita ini tidak istiqomah, terutama godaan politik dan godaan kekuasaan. Nah, saya salah satu dari pemuda Muhammadiyah yang istiqomah tidak kemana-mana. Mas Izul pernah sedikit ke politik sebentar. Saudara Saleh Daulay sekarang masih menjadi anggota DPR. Mas Hajrianto pernah menjadi anggota DPR, bahkan sempat membanggakan kita sebagai wakil ketua MPR. Tapi Abdul Muti begini-begini saja. Tapi itu soal pilihan. Tetapi apapun pilihannya, saudara tetap istiqomah dengan identitas pemuda Muhammadiyah. Pilihan-pilihan politik itu pilihan yang terhormat. Pilihan-pilihan menjadi negarawan itu pilihan yang terhormat. Oleh karena itu maka semuanya kita tetap istiqomah dengan pilihan kita untuk membawa misi pemuda Muhammadiyah dimanapun kita berada. Karena itu kalau kemarin saya ikuti pembukaan yang sangat meriah di mana Cak Nanto menyebut Bu Mega sebagai ibundaku, ketua umum partaiku, itu saya kira sebuah rayuan politik yang melebihi rayuan Pulau Kelapa. Luar biasa. Dan mungkin Cak Nanto lah yang berani bercanda di hadapan Pak Presiden dan bercanda di hadapan para perwira tinggi, Pak Jenderal, di hadapan acara pembukaan itu. Dan Cak Nanto memang saya kira menjadi salah satu ketua umum yang paling jenaka dalam sejarah pemuda Muhammadiyah. Saya berani agak menggoda Cak Nanto karena sudah tidak lagi ketua umum.
Tapi Cak Nanto ini kan kader IMM sejak di Jawa Tengah, dan saya juga sempat menjadi ketua umum IMM Jawa Tengah, jadi agak tahu bagaimana perjuangan dan doanya sehingga menjadi kader tingkat nasional itu. Karena itu maka memang kita semua harus istiqomah dimanapun berada, dan pemuda Muhammadiyah harus berdiaspora, memilih profesi yang baik untuk mengemban misi persyarikatan dan mengembangkan dakwah Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan. Yang istiqomah seperti saya menjadi PNS, ya silahkan tetap istiqomah. Tapi yang memilih jalur-jalur di bidang-bidang lain, itu juga bagian dari pilihan penting untuk karir saudara-saudara sekalian, dan bagian dari peran kebangsaan dan peran keumatan pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang keempat itu istitoah. Ya marilah kita melaksanakan amanah ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Sangat berat menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah. Tidak ringan, saya mengalaminya selama 4 tahun itu. Mas Izul mengalaminya selama 8 tahun. Karena 4 tahun menjadi sekretaris umum dan 4 tahun menjadi ketua umum. Cak Nanto mengalaminya 4 tahun. Selalu ada periode-periode yang penuh dengan turbulensi. Tidak mudah menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah, juga ketua pemuda wilayah, sampai tingkat ranting sekalipun tidak mudah. Tetapi kita harus melaksanakan amanah itu dengan segenap istitoah yang kita miliki. Ini bukan amanah yang ringan, ini amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dipilih oleh ribuan anggota pemuda Muhammadiyah yang untuk datang ke sini, mereka melakukan berbagai macam usaha agar bisa menyukseskan Muktamar ke-18 ini. Istitoah itu adalah bagian penting, di mana kita menjadikan amanah itu sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak hanya melakukan upaya mobilitas personal, tetapi upaya untuk meningkatkan dan mengangkat marwah pemuda Muhammadiyah menjadi organisasi pemuda Islam yang berpengaruh di tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional. Dan oleh karena itulah maka tidak mudah memang, tetapi saudara-saudara sudah siap untuk mengemban amanah itu, sehingga saudara Zulfikar harus memang tetap memiliki istitoah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Istitoah bisa kita capai, bisa kita lakukan kalau kolektif kolegial sebagai ciri kepemimpinan di pemuda Muhammadiyah, dan ciri kepemimpinan di Muhammadiyah itu dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, kita saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ihsan. Kita berusaha untuk menjadi teladan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, di mana pimpinan pemuda Muhammadiyah itu adalah teladan bagi para anggotanya. Dari cara dia bertutur kata, cara dia berperilaku, itu semuanya harus menjadi bagian dari kepribadian pemuda Muhammadiyah. Saya terus terang saja sangat mengagumi, dan baru kali ini saya mengikuti pidato saudara Zulfikar Ahmad Tawalla yang luar biasa. Bahasa Arabnya itu fusha, al-lughatul arabiyah al-fusha, lancar. Ayatnya tartil, dan kemudian syair-syair bahasa Arabnya juga luar biasa. Ini saya kira menunjukkan keulamaan dari saudara Zulfikar Ahmad Tawalla, dan saatnya pemuda Muhammadiyah tampil dengan kepemimpinan ulama sebagai bagian dari ciri dari gerakan pemuda Islam. Kalau ketua pemuda Muhammadiyah itu baca ayatnya sudah lengkap, itu saya kira sudah 1 poin sendiri. Tapi kalau ketua pemuda Muhammadiyah baca ayatnya tidak tartil, itu nanti baca ayat pun orang berpikir ini baca ayat apa baca apa gitu. Tapi saudara Zulfikar menunjukkan kehebatannya yang luar biasa. Syair-syair dalam bahasa Arab yang hafal di luar kepala, bahkan juga pilihan diksi kata-katanya yang juga seperti pujangga. Ternyata saudara Zulfikar itu seorang orator ulung, tidak sekedar pemain badminton yang ulung. Karena biasanya saya bermain dengan saudara Zulfikar, saudara Cak Nanto ini di lantai 5 PP Muhammadiyah. Dan kalau badminton sama saya, mesti memang saya bagian kalah. Karena saya meniru Pak R. Fakhrudin, kenapa saya bagian kalah? Karena saya ingin membahagiakan lawan-lawan saya. Gitu. Saya ingat di bukunya Pak AR yang ditulis oleh Pak Syukri itu kan, beliau ketika di pesantren itu kan, kalau sepak bola jadi kiper itu pernah kalah 6-0 gitu.
Sehingga kawan-kawannya itu protes, ini kenapa kok guru terus itu. Nah, Pak R menjawab, saya sedang mengamalkan ajaran guru, membahagiakan orang yang lainnya. Kata Pak R begitu. Bukankah kalau lawan mencetak gol itu mereka bahagia, sehingga saya sudah mengamalkan ajaran Pak Guru tadi, di mana saya memang memilih gawang saya kebobolan berkali-kali. Gitu. Tapi saya kira ini tidak boleh jadi pilihan PSSI, yang timnasnya kebobolan melulu gitu. Karena itulah maka dengan 5 prinsip ini mudah-mudahan pemuda Muhammadiyah tetap bisa mengemban tujuannya kalau tidak dirubah. Tujuan pemuda Muhammadiyah itu adalah menghimpun dan menggerakkan potensi pemuda Islam untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah. Mudah-mudahan tidak dirubah itu. Tidak kan? Alhamdulillah. Sebagai ketua umum saya masih hafal itu. Oleh karena itulah maka pemuda Muhammadiyah ini memang gerakan otonom. Tetapi bagaimanapun pemuda Muhammadiyah itu tetap menjadi bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Dinamika dan gerak pemuda Muhammadiyah apapun, baik dalam bidang politik dan bidang-bidang yang lainnya, tentu harus senada dan seirama dengan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan ini menjadi bagian penting bahwa pemuda Muhammadiyah adalah bagian dari kader inti Persyarikatan Muhammadiyah. Supplier kader Muhammadiyah itu bisa berasal dari berbagai organisasi otonom, tetapi pemuda Muhammadiyah mungkin secara penjenjangan bisa dikatakan sebagai organisasi otonom yang penjenjangannya adalah penjenjangan yang paling tinggi. Berangkat dari IPM, berangkat dari IMM, kemudian berakhirnya di pemuda Muhammadiyah. Ini saya kira menjadi sebuah proses perjalanan kaderisasi yang memang akan menjadi harapan besar bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah kekurangan kader, tidak akan pernah kekurangan pemimpin yang handal untuk melanjutkan amanah dan estafeta dan tercapainya tujuan Muhammadiyah. Dalam kaitan ini saya kira pemuda Muhammadiyah tentu harus senantiasa menjaga soliditas, menjaga kerukunan, dan bisa menjadi uswah, menjadi teladan, dan bahkan menjadi qudwah, menjadi pemandu bagi gerakan-gerakan pemuda yang lainnya. Pemuda Muhammadiyah tentu harus menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk memilih profesi-profesi yang tidak hanya profesi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat profesi formal birokrasi, tapi profesi yang bisa bermaslahat bagi seluruh masyarakat. Kita merindukan pemuda Muhammadiyah yang ada di semua lini, kita merindukan pemuda Muhammadiyah yang bisa tampil menjadi negarawan untuk memajukan bangsa dan negara kita yang tercinta. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada saudara Zulfikar Ahmad Tawalla dan seluruh jajarannya. Dan sekali lagi terpilihnya saudara Zulfikar juga menunjukkan kematangan pemuda Muhammadiyah. Saya memberikan apresiasi kepada yang memperoleh suara tertinggi, Mas Mahindra, dan kemudian saudara, ini teman main badminton juga. Mana di mana Dedi ini? Oh, Dedi di belakang. Dia suara kedua tapi milih di belakang. Ini saya kira satu bentuk kedewasaan di pemuda Muhammadiyah, di mana semua memberikan kesempatan untuk yang terbaik memimpin pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, terpilihnya saudara Zulfikar juga menjadi bukti bahwa pemuda Muhammadiyah ini bukan organisasi kedaerahan, tapi organisasi nasional. Pemuda Muhammadiyah itu ketua umumnya memiliki latar belakang suku dan etnis yang berbeda-beda. Profesor Din Samsudin, ketua umum pemuda Muhammadiyah itu beliau berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saudara Saleh Partaunan Daulay itu Batak. Saudara Dahnil Anjar Simanjunta itu Batak. Sunanto ini Madura. Saya kira sejarah karena Madura pernah menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah. Walaupun kemarin Cak Nanto bilang Madura yang dibesarkan di Solo. Walaupun Solonya dipertanyakan Pak Jokowi. Dan sekarang ketua pemuda Muhammadiyah, ketua umumnya saudara Zulfikar Ahmad Tawalla yang dari Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan betapa pemuda Muhammadiyah sekali lagi
bukan organisasi milik etnis Jawa. Ya, Mas Izul ini Jawa, Jawa Tengah, saya Jawa Tengah, Pak Ajri Jawa Tengah, Pak Habib Khirzin Jawa Tengah. Tetapi Pemuda Muhammadiyah ini adalah gerakan nasional dan siapapun pemuda Muhammadiyah dengan latar belakang apapun, dia bisa pada waktunya tampil memimpin Pemuda Muhammadiyah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya tidak akan memperpanjang pidato saya karena sudah 30 menit. Dan kalau tadi Mas Zulfikar ada pepatah dalam bahasa Arab, saya juga ada pepatah dalam bahasa Arab. Ceramah yang baik itu adalah yang singkat dan yang padat. Ini bahasa Arabnya apa itu? Apa Cak Nanto? Ya? Ya? Ya, pidato yang baik itu adalah qolla wa dalla, singkat dan padat. Karena itu maka saya akhiri sampai di sini dengan pantun juga. Nah, pantunnya burung pipit, burung nuri, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah secara resmi kita akhiri. Terima kasih. Kepada Bapak Profesor Abdul Mufti untuk bisa tetap di tempat, dan kepada Cak Nanto dan Ketua Pemuda Muhammadiyah yang terpilih untuk bisa naik ke atas panggung karena akan dokumentasi. Pemirsa, demikianlah rangkaian prosesi penutupan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah dari Balikpapan, Kalimantan Timur yang ditutup langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Abdul Mufti. Dan inilah sama-sama kita saksikan bersama rangkaian prosesi Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah dengan tema Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Indonesia dengan menetapkan Zulfikar Ahmad Tawala sebagai Ketua Umum periode 2023-2026. Dan akhir kata saya Samarsya serta segenap tim bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Demikianlah laporan kami dari arena Muktamar Balikpapan, Port Center Intervention dari Balikpapan Kalimantan Timur, tentunya melaporkan berbagai rangkaian Muktamar Pemuda Muhammadiyah dari awal sampai akhir. Bila bisa bilang fastabiqul khairat, nasrullah wa fatahun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat dua melimpah warna yang